Oke, jadi pertama kasus pertama ini kasus-kasus sederhana ya. Pertama adalah two unbiased dice are thrown once and the total score is observed. Jadi kita melakukan percobaan ya. Percobaannya adalah melempar 2 buah dadu ya. Dan dia unbiased. Jadi dia equally likely ya. Unbiased itu tidak ada yang sisi dadu yang lebih berat dibandingkan sisi dadu yang lain gitu ya. Artinya semua sisi dadu itu punya peluang yang sama untuk muncul di bagian atas ya. Jadi unbiased. Beda lagi kalau misalnya ada sisi dadu yang yang lebih berat atau bentuk dadunya asimetris gitu ya, tidak kubus ya misalnya. Nah, itu kan berarti bias dia ya. Ada yang cenderung lebih sering muncul nantinya ya. Nah, kita lempar ya. Kita lempar sekali ya. Lalu kita catat ya. Kita catat jumlah ya. Jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah lalu berdasarkan jumlah mata dadu yang muncul, kita diminta untuk menghitung atau melakukan estimasi ya terhadap peluang jumlah mata dadunya itu genap ya atau lebih dari 7. Genap atau lebih dari 7. Ya. Ini kasus yang pertama ya. Oke. Nah, nanti ada lagi satu lagi kasus ya dengan yang berbeda ya. Oke, sebentar ini mau habis. Nah, jadi itu ya. Nah, ini pertama coba kita hitung-hitung dulu ya pakai nah ini kebetulan dia dadunya itu unbiased ya. Artinya bisa kita katakan equally likely ya. Bisa kita katakan equally likely. Nah, jadi coret ya. Di sini ada catatan unbiased ya. Nah, kalau unbiased ini bisa kita katakan equally, istilahnya equally likely ya. Artinya dia punya peluang yang sama untuk muncul. Ya. Nah, jadi dilempar ya. Terus yang ditanyakan adalah berapa peluang ya total skornya itu genap atau lebih dari 7 ya. Kata hubungnya adalah or ya. Kata hubungnya adalah or ya. Jadi katakanlah kita punya 2 event ya. Event yang A adalah total skornya adalah genap ya, ini event A. Event B-nya adalah total skornya lebih dari 7 ya. Oke. Nah, cara menghitung ini gimana nih? Bapak Ibu. Ada yang punya pendapat? Berarti hitung kemungkinan angka dadunya genap dulu, Pak, untuk yang A. Ya, oke. Berarti ngitung PA dulu ya. Ya. Gimana? Satu-satu. Berarti kita list dulu ya. Ya, list semua. Ya. Nah, aduh. Jangan gini nih. Kurang rapi saya nulis. Oke. Berapa? Satu-satu untuk 2 ya. Terus? Atau ada cara yang lebih praktis nggak? Aduh, Pak, saya kira gitu. Iya. Kayaknya ada cara yang paling ada yang praktis nih. Ini ngapusnya gimana nih? Oke. Cara praktisnya mungkin bisa kita tulis aja gini ya. Kita bikin kayak matriks ya. Jadi mata dadu itu kan 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita pasangkan dengan ini mata dadu yang pertama katakanlah. Ini mata dadu yang satunya lagi. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oke, maaf nih kalau kurang rapi ya. Oke. Ini kalau praktisnya bagi setengah aja, Pak. 6 kali 6 bagi 2. Kenapa? Praktisnya mungkin 6 kali 6 kali bagi 2, Pak. Karena Iya itu kan sih. pasti langsung. Benar nggak 6 kali 6 bagi 2? Sepertinya 16 bisa sih kayaknya. Karena 1 tambah 1 itu langsung ke genap. Habis itu kalau 21 itu ganjil. Langsung berarti setengah kira-kira. Genap Lah, ya. ganjilnya itu. Oke. Ya, mungkin bisa kayak gitu ya. Tapi saya belum belum ngecek nih ya. Ini boleh juga sih pakai Excel ya, gampang pakai formula. Tapi inilah intinya ya. Jadi ini kan 1 tambah 1, 2 gitu ya. Ini 3, ini 4, 5, 6, 7 ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lama juga ya kayak gini ya. Pakai Excel aja deh. Nah, jadi kan 1. Ini nggak usah ya. Ini ditambah dengan C2. Ini harusnya tetap ya kolomnya. Bentar ya. Kalau dadakan gini suka ada ini nih. Ini kan yang berubah. Tahunya nggak berubah.
Nah, oke. Nah, ini kan kita catat yang peluang ya, A tadi ya. A ini berarti total mata dadonya genap ya. Nah, yang genap ini kan 2 ya. Lalu ini ya 4. Iya sih benar ya. Tadi 36 bagi 2 sama mestinya ya. 6. Lalu ini 8. 10 ya, 12. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Jadi total eventnya adalah 18 ya. Ya, iya sih betul. Ya tadi yang kata Mas siapa tadi Mas? Saya, Pak. Mas Nyoman ya? Iya, betul. Ya. Kan total sampel space-nya ada 36 ya. Nah, 36 ini ada yang totalnya ganjil, ada yang totalnya genap ya. Jadi tinggal dibagi 2 ya. Nah, jadi peluang genap ini adalah setengah berarti ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peluang yang ke B ya. B ini adalah lebih dari 7 ya. Nah, lebih dari 7 itu berarti ini ya, 8 ya. Kemudian 9 ya. 9, 10 ya. 11, 12 ya. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi eventnya ada 15 per 16 ya. Sama dengan yang 15 per 16 ya. Nah, lalu untuk menghitung atau berarti gimana nih? Pak, itu per 16 atau per 36, Pak? 36 maksudnya. Salah, Nah, maaf. Nah, makasih ya sudah dikoreksi. Oke, nah untuk ngitung ini gimana? ditambah, Pak. Tambah, berarti gini ya. PA tambah PB. PB. Terus? Ada lagi tambahannya? Dikurang irisannya. Kurang irisannya, betul ya. Kenapa? Karena angkanya double. ya karena kan ini dihitung ya, yang genap tadi dihitung juga di event A kan ya. Nah, oke. Oke, sip ya. Ya udah, berarti kan setengah atau 18 per 36 ya, dikurangi 15 per 36 dibagi sama dengan 3 per 36 per 12 ya. Oke, per 12 berapa? Kita hitung ini ya. 1/12. Nah, jadi peluangnya 0,08 ya. Oke, nah jadi itu ada atau saya ada yang salah? Ada yang perlu dikoreksi? Ada ya, ada yang salah ya? Belum dikurangi ya? Belum dikurangi irisannya, Pak. Betul, Terus makasih. itu harusnya ditambah sih, Pak. Di awal itu ditambah apa 18 ditambah 15. Betul, makasih. Ini saya kalau siang agak-agak ini nih. Tambah dulu ya. Ini cara ngapusnya gimana nih? Oh, ini eraser. Draw. Jadi harusnya 18 per 36 ditambah 15 per 36. Ini kalau ada yang salah langsung dikoreksi ya. Dikurangi
Nah, peluang irisannya belum kita hitung nih ya. PA irisan B. Berapa jumlah eventnya PA irisan B? 9/36. Berapa? 9/36. 9/36. Benar ya, 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Paham ya kenapa 9 ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Yang masuk event A juga masuk event B, berarti angka genap yang lebih dari 7 ya. Kurangi 9/36 ya. Berapa nih? 18 ditambah ditambah 6 ya, 24 per 36 ya. Berarti 2/3. 2/3 ya, 2/3. Berarti sekitar 0,6 ya. Ya. Nah, ini pendekatan pakai rumus probabilitas ya, atau teori probabilitas ya. Nah, sekarang tadi yang saya sampaikan, semestinya kalau mau dapat peluang sebenarnya PA, PB ini gitu ya, kita lakukan ya ini percobaan, kita lempar 2 dadu gitu ya. 2 dadu kita lempar sebanyak-banyaknya, misalnya 1000 kali, 10.000 kali, lalu kita catat, kita jumlahkan ya. Nah, lalu kita hitung yang jumlahnya genap berapa ya. Lalu yang jumlah yang di atas 7 berapa ya. Lalu kita catat juga yang di atas 7 dan genap, nanti dikurangi gitu ya. Dikurangi yang PA ditambah PB dikurangi irisan ini ya. Nah, baru dapat tuh peluang sebenarnya gitu ya. Nah, cuman kan percobaan seperti itu repot gitu ya. Nah, makanya kita akan coba dengan simulasi ya. Nah, kembali ke yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan simulasi ya. Nah, simulasinya adalah kita lakukan suatu percobaan ya. Di sini dibatasi 1000 kali ya. Jadi caranya adalah ini realnya mestinya begini ya. Kita punya 2 dadu dilempar 1000 kali ya, lalu dijumlahkan, lalu dicatat ya, mana yang genap, mana yang lebih dari 7, mana yang keduanya ya. Nah, lalu berikutnya adalah kita, nah ini ya yang saya sebutkan tadi ya, kita tulis ya jumlah yang genap ya, jumlah yang genap dan juga jumlah yang lebih dari 7. Nah, lalu hasilnya nanti dikalikan dengan jumlah iterasinya tadi gitu ya. Bukan dikalikan, maaf, dibagi ya, dibagi dengan jumlah iterasi. Jadi seperti menghitung frekuensi relatif ya, frekuensi terhadap jumlah total percobaan. Nah, tapi kan kalau kita disuruh melempar dadu 1000 kali ya, tentunya akan melelahkan ya. Kalau mau lebih akurat lagi ya 100.000 kali gitu ya, atau 1 juta kali. Nah, makanya kita coba buat program ya. Nah, programnya adalah yang ada di bawah ini ya. Ini program Python ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu coba program ini ya dengan menggunakan Python. Di komputer Bapak Ibu apakah ada Python-nya? Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan PyCharm. ya. Ada, Pak. Boleh, kalau ada boleh pakai PyCharm ya. Atau kalau tidak ada pakai Colab saja ya, Google Colab saja ya. Pakai Google Colab ya. Silakan bebas, mau pakai Google Colab boleh ya. Atau pakai tools cloud yang lainnya ya. Untuk yang penting bisa jalankan Python lalu dicoba program ini ya. Nah, ini cuman masalahnya gambar nih ya, jadi nggak bisa di copy paste nih. Jadi harus diketik nih. Ini kebetulan gambar ya. Oke, silakan Bapak Ibu coba dulu ya. Ini nggak panjang programnya. Mungkin bisa sebentar nih ngetiknya. Komen-komennya yang komentar silakan, kalau tidak usah diketik dulu nggak masalah ya. Yang penting programnya saja. Oke, silakan Bapak Ibu boleh mencoba dulu ya. Nanti kalau sudah
ditunjukkan hasilnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, silakan ya, boleh dicoba. Ya. Maaf Pak, tadi link yang Google Colab-nya apa Pak ya? Oh, Google Colab ini. Saya kirim di chat ya. Jadi nanti setelah kebuka Colab ya, kalau yang baru mungkin ini masih kosong ya, recent-nya ini nanti bikin new notebook saja. Ya, ini kan Jupyter Notebooks ya, new notebook. Nah nanti bisa langsung diketik di sini nih ya, source code-nya di sini. Yang tadi ya, yang ini diketik di sini. Kalau repot berarti buka 2 Windows ya, jadi biar side by side gitu ya. Nah ini, atau kalau mau gampang, ini kan gambar ya, ini di copy dulu aja, taruh di Google Colab sini gitu ya. Ini kan bisa masukin kode program, bisa juga gambar ya. Nah, jadi nanti tinggal ngikutin apa? Jadi tinggal Bapak Ibu ketik di sini ya, di bagian bagian atas atau mau di bawah boleh. Jadi kalau mau ini ditukar aja. Ya. Oke, silakan. Tapi ini kayaknya ada yang kurang ya. Yang kurangnya adalah nah ini ada NP nih, ada objek NP. Ya. Berarti kayaknya ini perlu tambahan import NumPy ya, NumPy. Jadi selain import random ya, berarti ditambah import NumPy karena di sini apa sih namanya ada NP ini nih, gitu ya. Nah silakan dicoba dulu deh ya.
Error saya, Pak. Sudah? Error. Error. Coba ditampilkan. Mas Saya Rahmat, apa? returnnya error. Coba. Outside function gitu ya. Sebentar saya coba compile. Kenapa returnnya ya? Saya pakai Visual Studio, Pak, untuk Python, Pak. Tapi fungsi returnnya nggak terdeteksi sebagai fungsi. Coba saya pindahkan ke collab. Hasilnya 66,75% ya, Pak? Sama, Pak, di collab juga returnnya error, Pak, ya kenapa ya? Mungkin kurang yang import NumPy-nya, Pak. Oh, import apa tadi? Import NumPy ASNP-nya. Oh, iya, 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 iya. Library-nya kurang ya. Oke, 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 oke. Saya import dulu dari luar negeri ini. Import. Gimana, Bu? Apa, Bu, namanya, Bu? NumPy. NUMPy. ASNP. NumPy. Gak bisa juga.
Maaf, Pak. Halo, Pak. Oh ya, masih di mute saya ya? Iya. Maaf, maaf. Runnya yang sebelah kiri kan, Pak? Iya, yang gambar segitiga. Kalau diklik itu nggak ada muncul outputnya, itu kenapa ya, Pak? Masa? Iya, nggak ada muncul apa-apa. Nggak error juga. Di bawah munculnya. Di bawahnya. Tapi nggak Nih. ada. Ini saya ketik, tapi nggak saya tulis komentarnya ya. Ini hasilnya di sini nih. Nih. Di situ. Tapi ini saya agak beda ya, karena saya tidak pakai, jadi nggak usah pakai import NumPy ini, karena saya tidak mau membulatkan dan tidak dalam persen ya. Kok saya nggak keluar hasilnya ya? Aneh. Di running, masih dalam proses mungkin. Ini runningnya Udah, Pak, nih. udah. Iya, udah ini, udah apa namanya? Udah ada checklistnya gitu katanya. Udah beres. Tapi nggak ada keluar hasil. Coba di share screen coba deh. Aduh, bentar Pak. Soalnya apa namanya? Saya yang Zoom lewat HP, yang ini lewat laptop. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Tahu saya mau coba gabung lewat laptop dulu. Ya, silakan. Ya, ini kalau saya hasilnya sama ya, 0,66. 0,66, 0,67 lah ya kalau dibulatkan. Nah, tadi yang hasil hitungan kita secara teori juga hasilnya kan segitu juga ya, 0,66 ya, 2/3 tadi ya, terakhir hasil hitungannya. Nah, artinya apa? Artinya teori gitu ya, teori yang kita pelajari untuk menghitung peluang itu mendekati peluang sebenarnya yang kita lakukan dengan menggunakan percobaan. Nah, cuma di sini percobaannya tidak kita lakukan secara betulan ya. Jadi kita tidak melempar dadu ya, dadu sebenarnya, tetapi kita lakukan simulasi ya. Kita lakukan simulasi. Oke. Nah, jadi sekarang coba kita lihat kode programnya mungkin ya. Nah, saya yakin sih di sini ada yang banyak pengalaman juga ya. Oke, silakan. Oke, ini nggak muncul ya, Mas? Coba di running lagi. Oh, ini Mas kurang ini jangan di tab nih yang print ini. Coba yang string sama dengan di baris keberapa itu ya, yang bagian bawah string sama dengan the probability of rolling. Nah, itu. Nah, itu jangan di tab dihapus ke kiri. Dia tabulasinya pengaruh banget ya, Pak ya? Iya, kalau Python tabulasi itu masuk ke sub kode program yang lain. Stringnya jangan ini digeser, Mas. Iya, saya juga harus ininya rupanya mempengaruhi kalau di Python ya. Iya, di Python mempengaruhi. Iya, tadi saya kurang tabulasi hapus kiri. Ini jangan bukan. Saya jalan tapi hasilnya 0, Iya. Sama, Pak. Ini harus dilihat lagi berarti ya? Iya. Stringnya Mas belum Mas nih. Saya gimana nunjuknya ya? Oh, saya kasih ini ya. Kasih note ya, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Yang sebelum tulisan string, Mas Wadudi. String sama dengan, coba arahkan kursornya. Nah. String. Nah, terus ke kiri. Sampai. Nah, itu backspace dihapus terus sampai mentok. Nah, yang print juga sama. Oh gitu ya, Pak? Ya, coba di run. Tapi 0. Iya, saya juga 0. Berarti
Returnnya Pak kurang dihapus ke kiri. Bagian return. Returnnya full kiri. Returnnya sejajar sama for. Nah, Oh ya. ya. Nah, Return sejajar sama for. Iya. Oh, enggak. Itu ngaruh juga. ya Gitu. karena kalau di Python itu Oh iya, benar. tabulasi itu mempengaruhi. Kalau di bahasa C kan kita untuk kebiasaan sih ya. mengelompokkan program pakai kurung kan ya, kurung. Iya. Kalau ini dia tabulasi. Ya, oke Pak, oke. Ya. Coba, makasih ya Pak. Makasih Ya, Pak. sama-sama. Oke. Nah, jadi hasilnya ya ini ingin menunjukkan itu aja sih. Jadi kalau kita iseng nih ya, Bapak Ibu iseng punya 2 dadu, tapi asal syaratnya tadi ya, unbiased ya, equally likely, Bapak Ibu lempar sejumlah ini ya, 100.000 ya, terus catat jumlahnya gitu ya, hitung frekuensi relatifnya, insya Allah segini nih nilainya 0,66 gitu ya, sesuai dengan teori yang tadi ya. Nah itu untuk menunjukkan itu aja sih sebenarnya. Oke, bisa ya. Jadi itu. Oh ya, saya ingin coba mendiskusikan ininya ya, proses simulasinya. Nah, jadi kalau kode programnya mungkin sudah atau mudah dipahami ya, karena Python ini tidak terlalu banyak pernak-perniknya ya. Nah, jadi yang pertama ini nih, def ya. Ini untuk apa nih? Definisi fungsi, Pak. Nah, definisi fungsi ya. Oke. Jadi kita buat fungsi namanya roll the dice ya. Lalu fungsi ini punya parameter. Dalam hal ini parameternya n simulation. Nilainya adalah 100.000 ya. Nah, maknanya di sini kita buat statis ya. Kita lakukan simulasi bukan statis sih. Ini parameter default ya. Ini bisa juga nanti kalau mau dicoba dimasukkan ke sini dengan nilai bebas ya. Jadi kalau kita tidak memberikan input ya parameter untuk fungsi roll the dice, maka parameter n simulation ini akan mendapatkan nilai 100.000 ya. Seperti ini kan kita tidak menyebutkan ya roll the dice, ini kan kita memanggil fungsi ya. Oh ya, jalannya program Python sendiri kan ketika di run ini kan tidak di running ya, kode program yang ada di dalam ini tidak di running, tetapi dia hanya yang terjadi ketika menjalankan ini dia mendefinisikan fungsi roll the dice. Nah, lalu dia akan menjalankan program mulai dari sini string, dia bikin variabel string ya. Isinya ini ya, kata-kata ini atau kalimat ini, the probability of rolling dan seterusnya. Lalu berikutnya kita cetak tulisan ini ya. Lalu digabung dengan hasil dari roll the dice ya. Nah, fungsi roll the dice sendiri ini adalah inti simulasinya ya. Yang pertama kita buat variabel count. Variabel count ini gunanya untuk mencatat kejadian ya, untuk mencatat event ya. Mencatat event yang ingin kita amati. Dalam hal ini yang ingin kita amati nanti ada 2 ya. Ya, ini yang genap dan lebih dari 7 ya, atau lebih dari 7 ya. Nah, lalu berikutnya kita lakukan simulasi. Nah, simulasinya ada di sini gitu ya. Simulasinya ada di sini. Simulasinya atau percobaannya dilakukan sejumlah n simulation. Dalam hal ini adalah 100.000. Jadi di sini kita pakai looping ya. Sebanyak 100.000 kali. Nah, di dalam setiap looping kita bangkitkan. Nah, jadi kunci simulasi itu ada di random ya. Random number ya. Random number generator gitu ya. Generator. Jadi pembangkit bilangan acak ya. Nah, di sini kita pakai library random ini gitu ya. Pakai library random, lalu di dalamnya ada fungsi randint untuk membangkitkan bilangan integer secara acak ya. Nah, yang dibangkitkan adalah bilangan 1 sampai dengan 6, minimal 1 maksimum 6. Nah, ini seolah-olah kita itu melempar dadu gitu ya, seolah-olah kita melempar dadu ya. Ya, ke dadu itu kan outcome-nya 1 sampai 6. Ini dadu nomor 1 gitu ya. Ya, ini kita melempar dadu yang kedua gitu ya, melempar dadu yang kedua.
Nah, ini dadu yang kedua, ya. Hasil lemparannya ditaruh di dalam variabel dai 1 dan dai 2, ya. Lalu karena kita mau mengamati jumlah, maka di sini kita jumlahkan, kan ya. Mata dadu yang pertama dengan mata dadu yang kedua. Nah, lalu berikutnya kita amati eventnya, ya. Nah, ini adalah event yang akan kita amati atau bukan. Nah, dicek di sini. Yang ingin kita amati kan yang genap. Nah, genap itu kan cirinya sisa hasil baginya 0, ya. Jadi pakai operasi modulo. Atau ya jumlah totalnya itu lebih dari 7. Nah, kalau memenuhi salah satu dari syarat ini karena operasinya OR, ya, maka kita naikkan count-nya 1. Nah, selesai simulasi, kita buat statistiknya. Ya, kita hitung frekuensi relatifnya tadi, ya. Jadi count dibagi jumlah simulasi. Ya. Oke, nah jadi itu ya cara percobaan secara simulasi. Maaf Pak, saya ketinggal di if score persen 2 tadi gimana Pak? Ini fungsinya? operasi modulo, ya. Kalau bilangan genap itu kan dibagi 2, sisanya nggak ada kan, habis dibagi 2 ya bilangan genap ini. Jadi skor ini kan operasi modulo, ya. Operasi modulo itu artinya sisa, ya, sisa pembagian, ya. Jadi skor modulo 2 itu kalau skornya ini nilainya genap, nanti hasilnya 0, ya. Jadi contohnya 4, ya. 4 dibagi 2 kan hasilnya berapa? 2 kan? Ada sisanya enggak? Enggak ada kan? Jadi 4 modulo 2 itu nilainya 0 karena tidak ada sisa. Tapi kalau bilangan ganjil 3, ya, 3 dibagi 2 berapa? 3 bagi 2 kan 1, ya. Ada sisanya, ya, sisanya 1 gitu, ya. Jadi kalau 4 modulo 3 1 karena kan ada sisanya 1, ya. Nah, jadi sisa pembagian, ya, modulo ini. Nah, lalu atau skornya lebih dari 7 gitu. Nah, ini kita hitung. Nah, lalu setelah itu kita bagi gitu, ya, dapat nilai ini, ya, nilai probability-nya 0,66. Nah, ini kenapa 0,66? Kalau di Bapak Ibu mungkin 66,67%, ya. Karena dipersenkan, ya. Jadi dibulatkan, habis itu dikali 100, dinyatakan dalam persen. Kalau ini saya tidak menyatakannya dalam persen, ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Nah, kalau tidak ada, bisa lanjut ke contoh yang kedua, ya. Ke contoh yang kedua, ya. Nah, contoh yang kedua adalah ini, ya. Jadi sekarang percobaannya adalah mengambil bola. Jadi kalau perhitungan probability biasanya gini-gini, ya. Jadi misalnya kita punya sebuah kotak, ya, isinya adalah 10 bola putih, 20 bola merah, dan 30 bola hijau. Jadi 10 putih, 20 merah, 30 hijau, ya. Nah, lalu eksperimennya atau percobaannya kita mengambil 5 buah bola, ya. Kita ambil secara acak 5 buah bola dari kotak tersebut, ya. With replacement. Nah, with replacement ini apa kira-kira, Bapak Ibu? Bola yang sudah diambil dikembalikan, Pak. Ya, betul, ya. Jadi bola yang sudah diambil ditaruh lagi, ya. Nah, untuk percobaan ini kita harus perhatikan apakah with replacement atau without replacement. Kalau without replacement kita ambil 5 bola, tidak dibalikin lagi bolanya, jadi lebih sedikit, ya, bola-bola yang ada di dalam kotak, ya. Kalau with replacement kita ambil bolanya 5 buah lalu dicatat, ya, sesuai dengan event yang kita amati, yang ingin kita amati. Habis itu dimasukkan lagi, ya, ke dalam kotaknya, ya. Nah, jadi itu percobaannya. Nah, lalu event yang ingin diamati adalah, ya, 3 putih, 2 merah, ya. Dan kita disuruh menghitung probability-nya, ya. Jadi 3 putih, nah ini kayaknya bukan OR, ini salah, kayaknya salah ngetik, ya.
Kalau dilihat di programnya itu N ya. Jadi 3 putih dan 2 merah. Yang kedua adalah seluruh bola yang kita ambil warnanya sama semua ya. Warnanya sama semua. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ya. Kalau tadi kan kita hitung dulu secara teori ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dulu aja programnya ya. Nanti setelah itu baru kita coba hitung pakai rumus probabilitas yang seperti nomor 1 tadi ya. Nah, jadi silakan dilihat programnya ya. Terus Bapak Ibu coba ya. Sama ya, ini kalau repot nulis komentar tidak usah ditulis dulu komentarnya, yang kode programnya saja. Perhatikan tabulasinya ya Bapak Ibu, karena Python menganggap tabulasi itu sebagai petunjuk apakah suatu kode program masuk ke bagian mana gitu ya. Masuk ke bagian mana. Oke. Ya, silakan untuk mencobanya Bapak Ibu. Maaf Pak, mau nanya tadi sempat lewat tadi. Untuk yang pertama tadi saya mau coba cuman error di bagian dev-nya. Oh, oke, silakan boleh di-share Pak, nanti mungkin bisa dikomentari oleh saya atau yang lain. Silakan tadi. Pak siapa yang error tadi? Pak Taufik bukan ya? Pak Muhammad Saya Taufik. Pak, saya Gumilang Pak. Oh Pak, Mas Muhammad Gumilang. Ya silakan. Ya, saya boleh di-share ya. Oh itu titik koma itu, titik 2. Yang ujung itu. Kolon, titik 2. Nah. Yang bawah juga sama, yang if. Yang for, nah itu titik 2. Yang if juga sama. Nah, titik 2. Nah, itu dia. Yang bawah, Mas. If score, nah itu, titik 2. Terus, nah, oke. Ya, coba silakan di-compile lagi. Ya, di-running lagi. Nah, itu jangan pakai spasi, Mas. Yang N spasi simulation, itu underscore. Karena ini nama variabel ya. Nah, oke. Coba running lagi. Nah, itu juga. Kurang, itu. Kurung. Kurung tutupnya kurang 1. Ya. Oke, running lagi. Nah. Ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan yang selanjutnya ya. Ini percobaan yang selanjutnya lebih kompleks, sehingga simulasinya agak lebih kompleks daripada yang sekarang. Ya. Iya, Mas, tadi mungkin saya pikiran sama bahasa pemrograman lain, yang lain kan biasanya pakai titik koma ya. Jadi ininya jadi lari ke situ. Iya sih. Ini biasanya pakai apa nih, Bapak Ibu? Saya biasanya kalau nggak Java, plus kalau nggak Iya. Sebenarnya sih nggak masalah mau pakai C++, Java, cara simulasi ini bisa dipakai ya, asal kita bisa tahu bagaimana mengenerate random number ya untuk rentang integer tertentu, boleh sih sebenarnya. Nah, cuman catatannya adalah ini kan perintah di sini ada perintah membangkitkan bilangan acak ya, randin. Nah, randin ini distribusinya apa gitu ya? Kan bilangan acak. Nanti kan belajar random variable ya. Random variable itu kan punya distribusi ya.
Nah, kalau untuk kasus seperti ini, melempar dadu, melempar koin, itu kan peluangnya sama gitu ya, equally likely yang saya sampaikan tadi untuk setiap outcome. Nah, berarti dia harus seragam tuh, ya, atau uniform. Jadi distribusinya harus uniform. Nah, RAND-in ini dia uniform, ya. Ada lagi kan distribusi normal, ya, ada distribusi eksponensial dan seterusnya. Oke. Nah, silakan berikutnya dilanjutkan untuk kasus kedua nih ya.
Oke, ada yang sudah berhasil? Saya error Pak di D-nya Pak. Apa? Saya D-nya dibilang salah. Declare-nya. Bingung deh. Yang D Oh, paling atas Pak, line 2. oh. Yang mana yang salah? Maaf. Yang line Oh, 2 Pak. oh dia sama dengan kurung buka kurung tutup. Kenapa di saya error gitu dibilang. Itu kan bikin dictionary kosong ya. Apa nggak bisa ya? Nonton juga Pak, itu bilang salah. Bingung masih apa. Oh. D sama dengan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup itu kan kita buat dictionary ya. Jadi kalau di dictionary itu seperti apa sih? Associative array gitu ya. Cuman indeksnya bisa integer, bisa yang lain gitu kayak kamus ya. Yang lain sama error juga. Atau ada yang sudah bisa? Saya bisa, Pak. Nah, bisa Mas Syarif. Iya. Berapa hasilnya Mas Syarif? Sama nggak kayak yang di situ? Agak beda, Pak. Kalau saya yang A itu yang 3 putih, 2 merah itu saya 0,525%. Kalau yang semua warna 3,474. Oke. Ya, mendekati lah ya. Iya, Saya juga ngerunning 0,48. Nih. Ya karena hasil dari pembangkitan bilangan acak beda-beda sih ya, tiap kita running ya. Tergantung seatnya sih ya, seatnya itu. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, saya coba tampilkan ini ya. Kita coba diskusikan dulu, kalau kita hitung manual itu berapa gitu ya. Oke. Nah ini soalnya ya. Soalnya ini, oke waktu kita 10 menit lagi ya. Kalau praktikum mah 2 jam ya, kalau praktikum. Iya. Kalau kuliah 100 menit ya. Oke, tapi kita lihat ini ya. Oke, nah ini coba kita diskusikan dulu ya. Kita punya 10 bola ya, putih. Jadi yang white itu ada 10. Yang red itu ada 20. Yang green ada 30 ya. Kita jawab yang pertama ya. Berapa probability atau peluang munculnya 3 putih dan 2 merah ya. Nah, ini gimana cara mencarinya? Ada yang punya ide? Ini kan kita narik 5 bola ya, 5 bola. Ya. Nah, 5 bola berarti kan ada bola 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau 3 putih dan 2 merah itu berarti untuk mencari total eventnya ada berapa itu gimana caranya? Berarti hitung probabilitas putih sama merah ya, Pak ya? Iya, jadi nanti kita perlu probabilitas putih ya, yang hanya satu event ya, probabilitas munculnya warna putih, probabilitas warna merah, yang green kan nggak disinggung-singgung ya. Nah, kalau probabilitas munculnya warna putih berapa nih? Berdasarkan fakta ini. 10/60. 10/60 ya. Karena total outcome ya, total outcome yang
warna putih ada 10 buah ya. Atau 1/6. Kalau yang merah? Sama, Pak. Sepertiga. Sepertiga ya. Sepertiga. Sepertiga, oke. Nah, kita ditanya muncul 3 warna putih dan warna merah ya. Kita asumsikan aja dulu gini ya. Misalnya kita ambil salah satu aja ya. White, red, gini kan ya. Nah, kalau disuruh menghitung peluang munculnya kayak gini ya, outcome seperti ini, white, red, ini gimana cara ngitungnya? Ini kan berarti operasinya done ya. Kalau ya. Nah, jadi kalau kita disuruh ngitung probabilitas 2 event yang beririsan, kalau, nah ini ada syaratnya nih ya, kalau ya event A dan B ini independen ya, independen, maka kita bisa hitung PA dan PA irisan B atau PAN B gitu ya, PA dan B adalah probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Tapi syarat ini harus terpenuhi nih, ya, independen. Nah, kalau kita ngelempar 2 dadu, ya, melempar 2 dadu, melempar bola, mengambil bola, ya itu bisa kita asumsikan independen, ya. Nah, jadi kita bisa kalikan, berarti ini kan W-nya 3 kali ya, berarti probabilitas W, ya, berapa ya, untuk yang pertama, yang berikutnya juga probabilitas dikalikan probabilitas W lagi, dikalikan probabilitas R, dikalikan probabilitas R. Nah, ini kan dengan kata lain, probabilitas W pangkat 3 ya. Berarti kan 1/6, yang probabilitas W tadi kan 1/6 ya, 1/6 pangkat 3 dikali dengan probabilitas R pangkat 2. Nah, tapi ini hanya untuk konfigurasi seperti ini aja gitu ya. WWW, RR. Kan ada lagi, bisa aja begini kan ya. WR, R, WW. Ini kan W-nya 3 juga ya. Cuman R-nya ada di sini. Bisa juga WR, WR, W. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada berapa nih? Outcome yang 3 putih, 2 merah. Cara mencarinya gimana? Kalau kita list kan banyak juga ya. Terserah sih kalau mau di list manual boleh gitu. Tapi kan bisa kita hitung kombinasi aja kan ya. Jadi dari 5, terserah mau lihat yang putih ya. Yang putih kan berarti mengkombinasikan 3 dari 5 gitu ya. Atau mau melihat yang merah, mengkombinasikan 2 dari 5. Nah, atau mengambil 3 dari 5 atau mengambil 2 dari 5, terserah gitu ya. Nah, misalnya kita mau pakai yang 5-3 ya. Artinya mengambil 3 dari 5 ya. Kombinasi 3 dari 5. Nah, jadi yang peluang ini ya itu dikalikan sejumlah outcome-nya, sejumlah event-nya ya. Event munculnya 3 putih dan 2 merah ini kan ya tidak cuma 1 ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, totalnya adalah segini ya. Nah, jadi kalau kita hitung 1/6 pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 5/3 ya. Kombinasi 5/3 ya. Ini kan berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nah, jadi hasilnya adalah 1/6 pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 5 faktorial. Ini kan bisa dicoret sisanya 4 kali 5 ya. Jadi 20/5
2 faktorial. 5 kurang 3 kan 2 ya. 2 faktorial itu 2 ya. Atau sama dengan 10 ya. Jadi 1/6 pangkat 3 kali 1/3 pangkat 2 dikali 10. Nah, ada yang bisa membantu saya ini hasilnya berapa kalau dihitung? Berapa 1/6 pangkat 3? Yang dibentuk 0,046, Pak. Berapa? 0,046. 046. 0,46 gini. Ya. Nah, Pak, jadi 63, Pak. ya. Buatin aja. Ya, kalau 463. ya, kalau dibulatin, Pak. Oh ya. Nah, jadi yang ini kalau pakai hitung-hitungan teori segini gitu ya. Nah, lalu kalau pakai simulasi ya. Kalau pakai simulasi, nah ini saya agak susah menampilkannya. Ini saya sudah membuat ya. Kalau pakai simulasi, hasilnya ini ya. Kalau di saya 0,005 ya. Jadi 0,005 ya. Mungkin ini kalau dibulatkan sampai digit 3 digit di belakang koma ya. Ini kan kalau dibulatkan ya mendekati 0,05 juga ya. Nah, ini hasil percobaan. Ini hasil perhitungan teori itu ya. Tadi itu belum Maaf, Pak, dikali kayaknya belum dikali kuadrat sama 10. ya. Hasilnya 0,05 juga, Pak. Iya, hasilnya Kalau kalian semuanya. 0,0051. Oh, salah tadi ya? Ya, itu Tapi baru belum yang dikali 1/6. Itu satu aja, Pak. Itu saya selesai, belum Pak. ini, Pak. Oh. Belum semua. Oh ya, Maaf, ya, Pak. ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi hasilnya sebenarnya berapa? 0,05 sama. 0,000514 sama. Oh ya, nah ini lebih dekat lagi ya. Nah ini, ya ini hasil percobaan sebenarnya ya. Percobaan sebetulnya tetapi yang disimulasikan ya. Jadi hasil simulasi ya. Ini pakai teori ya. Nah jadi itu kira-kira. Nah kemudian kalau yang satu lagi. Yang satu lagi yang pertanyaan yang kedua ya. Oke, saya hapus dulu. Kalau pertanyaan yang kedua ini, nah, all 5 are the same color ya. Jadi kelima apa sih namanya? Kelima bola. Jadi kita ngambil 5 bola, terus kelima bola itu warnanya sama. Nah, ini cara ngitungnya gimana nih? Peluangnya berapa? Jadi bisa bisa putih semua, merah semua, green semua gitu ya, hijau semua. Berarti gimana nih? Berarti kan kita hitung berapa sih peluang 5 white gitu ya? Atau ya, berapa peluang 5 red? Atau ya, berapa peluang 5 green? Perlu dikurangi nggak? Kalau tadi kan
rumus umumnya gini ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B ya. Nah, cuman ini perlu dikurangi nggak? Kira-kira dari event ini 5 putih, 5 merah, 5 green, kemungkinan ada irisannya nggak? Ada kemungkinan ada irisannya nggak? Sepertinya nggak ada, Pak. Iya, nggak ada ya. Kalau kita dapetin 5 putih, ya nggak mungkin ada 5 merah ya. 1 merah juga nggak mungkin ada ya. Nah, jadi dengan kata lain irisannya itu, peluang irisannya itu nggak ada atau 0. Jadi nggak usah dikurangi gitu ya. Jadi tinggal menjumlahkan ini saja. Dengan kata lain, ketiga event itu namanya terpisah ya, atau disjoint ya. Jadi dia nggak ada irisannya ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi gimana nih? Untuk dapetin berapa probabilitas 5 putih? Berapa? Berarti kan white, habis itu white lagi, dan white lagi, dan white lagi. Nah, ini berapa berarti? Berapa probability seperti ini? 1/6 pangkat 5. Ya, 1/6 pangkat 5. Berarti kalau probabilitas 5 red, berapa? Sepertiga ya. Sepertiga pangkat 5 ya. Probabilitas 5 hijau. Berapa hijau tuh tadi? Oh, ini ditanya ternyata ya. 30/60 setengah ya. Setengah pangkat 5 ya. Nah, ini dijumlahkan deh ya. Dijumlahkan. Berapa hasilnya? 1/6 pangkat 5 ditambah 1/3 pangkat 5 dikali setengah pangkat 5. Nah, berapa hasilnya? Tolong dibantu menghitung. Ada yang sudah dapat hasil hitungannya? 0,035. 0,035. Ya, ada yang menghasilkan nilai berbeda atau sama semua? Sama ya? Oke, nah kalau kita lihat di programnya, nah ini hasilnya ya. Hasil dari program hasil dari simulasi ya adalah ini ya 0,0351 ya. Nah, jadi mendekati hitungan rumus kita tadi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi selama outcome dari suatu percobaan itu equally likely ya, maka kita bisa pakai rumus pendekatan yang seperti tadi ya. Rumus-rumus teori probabilitas yang seperti tadi ya. Oke, saya kira itu saja untuk praktikum hari ini ya. Nanti kalau yang belum berhasil programnya, silakan lah ya, bisa dicoba-coba, nanti bisa sharing dengan yang sudah berhasil ya. Oke, itu dulu mungkin. Maaf Pak, masih ada waktu sedikit Pak. Apanya yang error? Mungkin ada. Saya di bagian first dalam kurung kotaknya Pak. Nah, coba di-share deh. Itu bukan first, itu LST. Oh, nama variabelnya jadi tidak ini kali. Variabelnya harus konstan. Harus Kalau saya di random
di apa? Random. Random. Jadi dia ada define di randomnya nggak manggil. Nggak tahu kenapa. Iya. Berarti harus diimport. Import random. kayak yang tadi import random. Ini kurang ya kayaknya. Kalau di collab bisa langsung sih. Iya mestinya. Bisa juga nggak pakai itu langsung bisa. Errornya apa, Mas? Silent. Masih di mute, Mas. Randomnya as not defined, berarti harus di-define dulu kan ya berarti? Coba di-share deh, di share screen. Pak, kalau punya waktu, Pak, saya masih bingung dengan Python nih, Pak. Sekalian ininya, Pak. Bisa dijelasin sedikit, Pak, yang case nomor 2, Pak, secara pemrogramannya, Pak. Oh, iya. Oke, udah bisa, Pak. Benar bisa, harus di-define. Oh, ya. Oke. Sip. Oke, belum saya jelaskan ya. Ya, oke ya. Ini yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini berbeda dengan yang pertama. Ini kita tidak mendefinisikan atau tidak membuat fungsi ya. Jadi ini kode programnya langsung, kode program simulasinya langsung dituliskan di awal ya. Jadi tidak harus memanggil fungsi untuk menjalankan simulasi ya. Nah, jadi bagian yang pertama ini kita membuat dictionary ya. Dictionary kosong. Jadi kalau di Python itu kita bisa punya apa sih namanya? Pasangan ya. Pasangan indeks dengan nilai gitu ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya gini ya. Ini 1 gitu ya. 1 gitu ya. Terus 2,2 gitu ya. 3. Nah, ini namanya dictionary ini gitu ya. Nah, misalnya nama dictionary-nya adalah X ya. Nah, jadi ketika saya bilang X1 ya. Nah, nanti ini nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi seperti array gitu ya, array tapi indeksnya itu bisa bebas gitu ya. Kalau array kan indeksnya integer ya, 0 gitu ya. 2 gitu ya. Ini kan indeksnya integer. Kalau dictionary itu bebas ya. Nah, jadi ini kita mau membuat dictionary tetapi isinya belum ada atau masih kosong ya. Nah, lalu berikutnya nah di bagian bawah baru kita isi dictionary-nya. Ya. Isi dictionary-nya. Nah, jadi di sini kan kita lakukan looping sebanyak 60 kali ya. Nah, jadi kita punya variabel untuk loopingnya adalah i. Nah, kalau i-nya kurang dari 10 ya, maka dia diisi dengan white. Nah, jadi nanti isi dictionary-nya itu, i-nya kan mulai dari 0 ya. Range itu kan benar nggak mulai dari 0 ya awalnya, bukan 1 kan ya. Nah, nanti tolong dikoreksi kalau salah. Jadi nanti 0 sampai 59 ya. Nah, jadi untuk 0 ya berarti dia isinya adalah white ya. Lalu 1 masih white ya isi dictionary-nya. Lalu 2 white juga ya. Sampai berapa white ini? Kalau lihat di kode program itu. 9. 9. 9 ya. 9 white. Nah, ini artinya apa? Artinya kita punya 10 bola white ya. Bola putih kita ada 10 ya. Jadi ini 10 white ya. Lalu lanjutannya 10, ini sudah ganti warna ya. Karena kan ini nih, i-nya lebih dari 9 tapi kurang dari 30 ya. Nah, jadi 10 red gitu ya. Nah, lalu 11 red lagi dan seterusnya sampai 29 ya. 29 red. Nah, artinya di sini kita punya 20 red. Nah, yang sisanya
30 green. Ya, jadi ini 10 white, 20 red, 30 green. Oke ya? Oke. Nah, lalu berikutnya, ini harus di-clear dulu ya. Berikutnya, nah ini proses simulasi kita nih ya. Proses simulasi kita di sini kita melakukan percobaan secara simulasi sebanyak n simulation, di mana n simulation ini isinya adalah 100.000. Jadi kita mengambil bola 5 bola sebanyak 100.000 kali gitu ya. Kita bayangkan kalau itu kita kerjakan secara fisik manual gitu ya. Kalau mau beneran gitu ya. Jadi ada bola ambil 100.000 kali ya. Itu kan capek sekali ya. Nah, lalu part A total, part B total. Karena kan ada 2 soal ya. Ada soal nomor A, soal nomor B. Kalau soal nomor A kan yang berapa peluang 3 putih, 2 merah ya. Kalau yang B ini kan semua warna sama ya. Nah, lalu berikutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, untuk menampung bola yang diambil, kita bikin list kosong. Kalau tadi dictionary, di sini list ya. List kosong ya. Kalau list kosong seperti array biasa aja gitu ya. Seperti array biasa. Jadi array ya. Nah, lalu berikutnya kita lakukan looping ya. Looping ini kita lakukan untuk mensimulasikan pengambilan bola ya. Ini untuk mensimulasikan pengambilan bola. Nah, sehingga kita lihat di sini kita looping sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, di setiap iterasi yang dilakukan adalah membangkitkan bilangan acak 0 sampai 59. Kenapa 0 sampai 59 yang dibangkitkan? Karena bolanya ada 60. Nah, setiap ngambil bola itu selalu mengambil bola 1 dari 60. Kenapa 60? Karena tadi ya, with replacement tadi ya. Jadi setelah diambil, ditaruh lagi, jadi ambil, taruh lagi, ambil, taruh lagi gitu ya. Sehingga setiap kita mengambil 1 bola itu selalu mengambil 1 dari 60 ya. Nah, lalu ini kan sebenarnya sederhana ya, kita membangkitkan bilangan acak dari 0 sampai 59 ya. Nah, katakanlah yang dibangkitkan dari pembangkitan bilangan acak 0 sampai 59 ini adalah nilainya 4 ya. Nah, maka hasilnya apa nih? D ya. D dalam kurung random gitu ya, dan bla 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 gitu ya. Nah, hasil random ini 4. Maka hasil D ini apa nih? Nilai dari D White. Nah, nilainya adalah white gitu ya. White. Karena tadi kan di atas kita bikin dictionary tadi ya. Yang tadi di awal tadi ya. Nah, dengan kata lain, bola yang kita ambil adalah bola warna putih karena random generator menghasilkan nilai 4. Nah, lalu white ini dimasukkan ke dalam list LST ya. Nah, sehingga list LST ini sekarang punya 1 anggota ya. Dia adalah white ya. Nah, ini kan iterasi pertama. Habis itu looping lagi kan iterasi kedua. Nah, ternyata misalnya random generator berikutnya menghasilkan nilai 15. Nah, berarti apa nih hasilnya kalau 15? Kalau 15 apa? Kalau nilai randomnya 15. Yang red. Red ya. Nah, sehingga berikutnya dimasukkan ke dalam list. Nah, red gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai ada 5 bola. Nah, jadi di sini dicatat nih. Misalnya hasilnya white, red, white, red, white ya. White, red, white, red, white. Misalnya listnya seperti ini ya. Nah, setelah itu nah ini pakai NumPy tadi ya, pakai NumPy. Jadi diubah ke array, format array-nya NumPy biar bisa diproses dengan lebih mudah ya. List tadi ya. Lalu berikutnya, nah dengan NumPy ini kita bisa hitung ya berapa jumlah tulisan white ya. Tulisan white di dalam array kita ada berapa? Ini tinggal dipanggil fungsi sum terhadap array NumPy tadi ya. Jadi LST sama dengan white, lalu kita hitung
berapa yang warna merah, berapa yang warna hijau, ditaruh di dalam variabel white, red, dan green. Sehingga white ini adalah jumlah warna putih ada berapa, ini jumlah warna merah ada berapa, ini jumlah warna hijau ada berapa. Ya. Nah, lalu berikutnya kita hitung eventnya. Nah, yang pertama ini yang ingin kita perhatikan kan warna putihnya 3, warna merahnya 2. Nah, kalau terjadi hal tersebut, maka kita totalkan nih, part A total dinaikkan 1. Ya. Nah, lalu selain itu kita perhatikan juga apakah kelima warnanya sama. Ya. Jadi kalau semuanya red, atau semuanya putih, atau semuanya hijau. Ya. Nah, jadi sekaligus untuk memantau 2 event. Ya. Ini untuk yang soal nomor A, ini untuk soal nomor B. Ya. Nah, ya udah habis itu kan tinggal dibagi aja ya. Untuk mengetahui soal nomor A tinggal part A total dibagi jumlah simulasinya. Lalu untuk yang B, part B total dibagi jumlah simulasinya ya. Nah, jadi itu ya simulasi yang dilakukan di program ini. Ada pertanyaan dulu barangkali? Pak, saya mau nanya, Pak. Yang tentang buat pengambilan bolanya kenapa nggak 1 sampai 60, Pak? Soalnya kan kalau nggak mungkin kan kita nggak ngambil bola sama sekali kan. Jadi kemungkinan 0 itu nggak mungkin gitu maksudnya. Yang mana Mas Mamat Gumilang? yang LST up 10 random radian 0 sampai 59 gitu. Nah, saya nanyanya dari 0 sampai 59-nya kenapa nggak 1 sampai 60 gitu? Boleh aja, boleh. Cuman kebetulan, tapi harus konsisten dari awal. Kebetulan, tadi kita bikin dictionary-nya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ntar ini cara-coretannya udah banyak, harus saya hapus dulu. Nah, yang ini nih. Jadi perintah range 60 ini akan menghasilkan daftar nilai ya 0, 1 sampai dengan 59 ya. Jadi nanti nilai I ya, ini kan iterasi di Python ini kita pakai kalau di Java atau C++ kalau nggak salah ya itu mirip seperti for each gitu ya. Jadi terhadap dia iterator ya, variabel yang bekerja terhadap suatu iterator. Nah, nanti nilai I ini berarti 0, habis itu ganti 1, habis itu ganti 2, sampai ganti 59. Ya. Kalau Masnya tadi ingin mulai dari 1 sampai 60, ya boleh aja, berarti ini tinggal ditambah 1 aja. Gitu ya. D plus 1 sama dengan white. Nah, ini I plus 1 sama dengan red, ini I plus 1 sama dengan green. Ya. Atau bangkitin range-nya, ya berarti dari 1 gitu ya, sampai kalau nggak salah gini ya, kalau saya salah mohon diperbaiki. Mulainya dari 1 gitu ya, jangan dari 0. Sampai dengan 61 berarti, karena range ini selang terbuka gitu ya. Jadi dia akan membangkitkan, bukan membangkitkan, dia akan ya mengenerate nilai 1, 2, sampai 60. Nah kalau udah begini berarti nanti random generatornya di set, nah yang ini ya, nah ini boleh random 1 sampai 60, sama aja sih. Cuman menggeser nilai saja. Nah, jadi seperti itu. Karena kita dari awal sudah pakai 0 sampai 59, totalnya kan 60 ya, 0 sampai 59 ini. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Oke. Baik, sudah pukul 3:01 ya, sudah habis waktunya. Saya akan akhiri praktikum hari ini. Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan